Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya kami dari kelompok Laman ingin menerangkan mengenai pemeriksaan acara biasa dalam BTW. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri secara pribadi dan secara lanjut. Apa itu pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tata usaha negara? Pemeriksaan acara biasa dalam sengketa tata usaha negara adalah pemeriksaan sengketa menggunakan semua prosedur yang telah ditentukan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara yang umum seperti pemeriksaan yang dilakukan dengan 3 orang hakim. Definisi pemeriksaan acara biasa dalam sengketa tata usaha negara. Pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tata usaha negara adalah pemeriksaan sengketa TUN dengan menggunakan seluruh tahapan dan prosedur yang diatur lengkap dalam undang-undang, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pemeriksaan ini merupakan utama dan standar dalam penyelesaian tata usaha negara yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang, 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Makna dan tujuan pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan acara biasa merupakan bentuk proses peradilan yang lengkap dan menyeluruh yang bertujuan untuk yang pertama, menjamin hak para pihak, penggugat dan tergugat untuk mengemukakan seluruh argumentasi dan bukti. Yang kedua, menjamin penerapan asas peradilan yang adil, due process of law. Yang ketiga, memastikan putusan yang diambil hakim bersifat objektif dan komprehensif. Karena melalui tahapan ini, pemeriksaan yang sistematis dan mendalam. Kita masuk di dalam dasar hukum. Nah, dasar hukum yang kita pakai itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, mengenai dasar hukum PTUN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pemeriksaan dengan acara biasa diatur dalam pasal 68 dan pasal 97 Undang-Undang PTUN. Adapun bunyi pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. 2. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. 3. Pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. 4. Hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Nah, dalam hal tahap-tahap pemeriksaan perkara dengan acara biasa, itu ada beberapa tahap yang untuk melakukan pemeriksaan acara biasa. Yang pertama itu ada pengajuan gugatan. Nah, pengajuan gugatan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu gugatan diajukan langsung oleh penggugat dan yang satunya itu gugatan diajukan melalui pos oleh penggugat. Nah, pengajuan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan di dalamnya itu dijelaskan bahwa dalam pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, 1 diajukan langsung oleh penggugat, yang kedua itu diajukan melalui pos oleh penggugat. Namun, dalam pengajuan gugatan ini harus memperhatikan ketentuan kompetensi relatif tentang penyelesaian sengketa TUN harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia. Nah, berikut tentang langkah-langkah awal saat pengajuan gugatan. Yang pertama itu membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditafsirkan oleh panitera. Sekurang-kurangnya itu 50.000. Bersifat imperatif. Yang ketiga ada waktu yang diberikan untuk membayar uang panjar paling lama 6 bulan. Nah, apabila lewat dari 6 bulan, maka gugatan ini tidak akan didaftarkan oleh panitera. Yang keempat,
Jika gugatan dikirim melalui pos dan belum membayar uang panjar setelah lewat dari 6 bulan, maka akan dianggap sebagai surat biasa saja. Namun tetap harus disimpan dan dicatat dalam buku pembantu register berdasarkan tanggal diterima gugatannya. Yang terakhir itu ada petitum atau isi gugatan yang dikabulkan oleh hakim. Hanya pembatalan KTUN atau ditambah dengan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Nah, dalam pengajuan gugatan ini, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur formil dan unsur material. Nah, unsur formil ini sendiri yaitu gugatan harus memuat nama kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, penggugat maupun kuasanya terlampir surat kuasa jika memakai kuasa. Dan nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Dan selanjutnya adalah ada unsur material, yaitu gugatan harus memuat posita atau dasar-dasar atau alasan gugatan, dan petitum, yaitu tuntutan baik, tuntutan pokok maupun tambahan atau ganti rugi dan rehabilitasi. Baik, untuk yang kedua yaitu penelitian administratif. Penelitian administratif memang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang PDN. Namun berdasarkan pasal 62 ayat 2 huruf B dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diperlukan syarat formal dalam gugatan. Nah, penelitian administratif merujuk pada kegiatan awal yang dilakukan oleh panitera pengadilan untuk memeriksa kelengkapan formal gugatan yang diajukan. Sebelum perkara diteruskan ke pemeriksaan persiapan atau sidang pokok, yang memiliki wewenang untuk melakukan penelitian administratif yaitu 1. Panitera, 2. Wakil panitera, 3. Panitera muda. Panitera memeriksa kelengkapan administratif dan keabsahan gugatan, apakah memenuhi syarat formil, pihak yang menggugat dan tergugat jelas, dan objeknya adalah keputusan yang bisa digugat. Ada rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan adalah mekanisme awal dalam peradilan tata usaha negara untuk menentukan apakah gugatan tersebut layak dapat diperiksa. Rapat permusyawaratan atau dismissal process. Mekanisme penyaringan gugatan di dalam peradilan tata usaha negara sebelum masuk ke pokok pemeriksaan, ketua pengadilan melakukan pertimbangan administratif formil apakah gugatan layak dapat diterima atau harus dinyatakan tidak diterima, dalam nama lainnya dismissal. Ketua pengadilan diberikan wewenang untuk memutuskan pertimbangan-pertimbangan dalam hal ketua peradilan tata usaha negara dapat menyatakan gugatan tidak diterima dengan alasan berikut. Yang pertama, ada pokok gugatan berada di luar kewenangan pengadilan. Yang kedua, penggugat tidak memenuhi syarat administratif meskipun telah diberikan peringatan. Yang ketiga, gugatan tidak berdasarkan alasan yang layak. Dan keempat, gugatan telah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Yang kelima, ada gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah melewat tenggat waktu. Baik, untuk yang keempat yaitu pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan adalah tanggapan khusus di PT UN sebelum dilakukan pemeriksaan pokok. Tujuannya adalah untuk mematangkan gugatan dengan memberi kesempatan penggugat untuk melengkapi data, serta untuk memungkinkan hakim meminta penjelasan dari pejabat atau badan hukum. Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis dan dilakukan sebelum pembacaan gugatan secara real di dalam sidang. Pemeriksaan persiapan berfungsi untuk melengkapi gugatan, mengumpulkan bukti dan dokumen, serta membantu penggugat menghadapi kesulitan memperoleh data dari pejabat TUN. Dengan hakim berperan aktif memastikan proses berjalan adil sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan ini diatur dalam pasal 63 ayat 1. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum. Nah, perbedaan dengan pemeriksaan lainnya antara biasa itu yang pertama, yang kedua, dan bentuk akhirnya. Sedangkan acara cepat yang pertama dan yang kedua dan bentuk yang terakhir. Dengan pemeriksaan acara singkatnya yang pertama, yang kedua, dan bentuk akhirnya yaitu. Nah, aku akan membedakan ringkasan dari kelompokku.
Nah, pemeriksaan sengketa tata usaha negara melalui acara biasa dilakukan dengan prosedur lengkap, mulai dari pengajuan gugatan, penelitian administratif, rapat pemusyawaratan, hingga pemeriksaan persiapan. Gugatan dapat diajukan langsung atau lewat pos dengan kewajiban membayar biaya perkara. Penelitian administratif hanya menilai aspek formal tanpa material. Rapat pemusyawaratan menentukan kelayakan gugatan, dan pemeriksaan persiapan memberikan kesempatan memperbaiki gugatan serta melengkapi data sebelum masuk ke pemeriksaan pokok. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pemeriksaan acara biasa dalam PTWN dan kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.